Ada rumput, nah saya di bawahnya rumput. Di warung steak ini saya banget paling bawahnya deh gitu. Tapi alhamdulillah. Makanya kan saya pengen warung steak and shake yang punya kami, itu juga IPO. Terus Bebek Selamat yang punya kami kan ada Bebek Selamat yang warung group, punya warung steak and shake juga nanti pengen IPO. Juga. Dan yang udah Uang pasti segitu itu nilainya masih cukup tinggi. Kalau itu diputer, memang ya cocok juga Yusuf Mansur punya steak and shake, kemudian bisa punya steak and shake, share saham di sana, terus kemudian Bebek Selamat dan lain-lain sebagainya. Dan dulu dari Pay Trade juga kan. Ya, ternyata ya. Kasihan Bebek Selamat sekarang jadi sepi gara-gara dia ya. Saya juga enggan jajan apapun yang berhubungan dengan si Ucup ya. Ini yang menjadi gambaran juga karena ya akibat bisnis-bisnis Yusuf Mansur ini merugikan para korbannya. Ini menjadikan masyarakat semakin sadar untuk menjauhi segala sesuatu yang berhubungan dengan Yusuf itu, Pak. Ya, kita juga meragukan bahwa pondok pesantren itu dibiayai dengan biaya yang halalan toyiban. Iya. Ya kan? Ya kalau dibiayai dengan yang halalan toyiban bagus, tapi kalau dibiayai dengan hasil uang investor yang tidak dikembalikan ini, apa jadinya anak-anak yang dididik gitu ya. Jadi masyarakat juga biar tahu juga kalau seperti itu sehingga mereka juga punya bahan pertimbangan juga untuk mengajukan pendidikan di sana. Itu Mas. Tapi yang saya baca sekarang masyarakat sudah banyak yang sadar, Pak, ya setelah Yusuf Mansur ini digugat oleh beberapa investornya ya dari berbagai macam bisnis. Ini terbukti beberapa bisnis Yusuf Mansur ya yang melakukan bisnis kuliner ini juga meredup begitu, Pak. Misalkan seperti ayam bakar Mas Mono ya, seperti ini tidak seramai yang dulu tuh. Banyak yang mengatakan bahwa sekarang sudah sepi gitu. Seperti yang dikatakan oleh netizen ini, saya bacakan komentarnya ya. Kasihan Bebek Selamat sekarang jadi sepi gara-gara dia ya. Saya juga enggan jajan apapun yang berhubungan dengan si Ucup ya. Ini yang menjadi gambaran juga karena ya akibat bisnis-bisnis Yusuf Mansur ini merugikan para korbannya. Ini menjadikan masyarakat semakin sadar untuk menjauhi segala sesuatu yang berhubungan dengan Yusuf Mansur itu, Pak. Baik, Pak Zaini, saya satu pertanyaan lagi, Pak. Baik. Kira-kira apa alasan Muhammad Jimmy ya, Pak? Ini kan Pak Zaini selain menggugat di pengadilan, ini menyertakan media juga, Pak. Artinya maksudnya supaya ada push atau dorongan ya dari segi media, karena no viral no justice begitu, Pak. Iya. Banyak yang mengatakan seperti itu, Pak. Nah, ini kenapa mereka ini terkesan diam-diam gitu, Pak, untuk melakukan gugatan itu, Pak? Mungkin begini juga, mungkin satu sisi mungkin belum ada akses juga gitu ya. Mungkin juga mereka ya ada pertimbangan lain lah begitu. Tapi nanti mungkin teman-teman media juga akan tahu juga kan. Karena kemarin saya berkeyakinan bahwa ketika mereka sedikit paham ya terkait dengan gugatan saya itu berkait dengan Yusuf Mansur, lalu mereka menginformasikan kepada saya ada lagi gugatan terhadap Yusuf Mansur, itu saya kira wartawan, saya kira. Baik. Cuman memang saya tidak begitu familiar dengan wartawan Bogor ya. Jadi mungkin wartawan lokal Bogor lah. Kalau Jakarta kan sebagian yang banyak yang kenal. Baik. Oke. Iya. Tapi dengan adanya seperti ini menurut saya ya, karena ini kan kalau sudah kita mengajukan gugatan, terus kemudian dari SIP juga sudah dipublish dan lain sebagainya, saya kira lebih bagus transparansinya ketika ada wartawan dan lain sebagainya. Menurut saya ya dilayani saja begitu. Kalau saya kan tidak pernah, kalau saya pegang perkara ketika ada wartawan minta keterangan kepada saya tidak pernah menolak memang. Kenapa? Ya sama-sama wartawan kan juga mereka juga punya kontrol ya, biar mereka juga punya kontrol ke pengadilan. Betul. Kemudian para pihaknya juga tidak main-main dengan perkara ini dan menyajikan fakta itu sesuai dengan ketentuan hukum, tidak dibelak-belokkan begitu. Hakim juga harapannya kalau media sudah tahu
hakim tidak berani membelok-belokkan perkara kan iya, begitu. iya. Ya, yang pertama supaya juga mendapat dukungan dari masyarakat. Yang kedua juga ini masyarakat bisa menilai begitu bagaimana sikap Yusuf Mansur dalam menghadapi gugatan pengadilan gitu Pak. Betul, betul. Karena di media TV dulu ya kalau nggak salah atau YouTube dia ya di Daku kalau tidak salah mengatakan kalau misalkan ada yang punya urusan utang piutang ini datang saja ke rumahnya gitu Pak ya. Atau langsung saja laporkan gitu ya. Nyatanya dilaporkan di pengadilan atau digugat di berbagai pengadilan ini Yusuf Mansur seringkali mangkir gitu Pak. Mangkir ya. Baik, mungkin ada statement penutup dari Pak Jenny yang ingin disampaikan Pak. Sebenarnya tidak banyak, jadi berkaitan dengan memang perkaranya Yusuf Mansur ini kan Yusuf Mansur sendiri mengakui bahwa mereka juga pernah punya masalah berkaitan dengan mereka masuk buai 2 kali, kemudian sekarang perkaranya di mana-mana digugat investasi-investasi yang lainnya juga sekarang kan mulai mengajukan gugatan. Saya kira ya sebaiknya ya seperti ini biar juga tidak berlarut-larut. Yusuf Mansur menyelesaikanlah itu bentuknya apa ya harus diselesaikan. Jadi sebagai laki-laki apalagi mengaku dirinya ustadz jangan lari dari tanggung jawab gitu. Oke. Ya karena semakin lama kan semakin bias nih. Dan ini berkaitan juga karena mereka mengatasnamakan agama, datang ke kota wisata mengatasnamakan pondok pesantren dan lain sebagainya. Saya kira kalau Yusuf Mansur datang ke kota wisata ini tidak mengatasnamakan pondok pesantren, bagian mereka tidak untuk takfir, saya kira juga enggak. Saya kira begitu. Tetapi ketika mereka mengatasnamakan takfir tapi ternyata tidak jelas investasinya, ya kita juga meragukan bahwa pondok pesantren itu dibiayai dengan biaya yang halalan thayyiban. Ya kan? Ya kalau dibiayai dengan yang halalan thayyiban bagus, tapi kalau dibiayai dengan hasil uang investor yang tidak dikembalikan ini, apa jadinya anak-anak yang dididik gitu ya. Jadi masyarakat juga biar tahu juga kalau seperti itu sehingga mereka juga punya bahan pertimbangan juga untuk mengajukan pendidikan di sana kan. Berarti himbauannya bukan boykot bisnis Yusuf Mansur tetapi juga lembaga pendidikan yang dimiliki Yusuf Mansur gitu Pak ya? Kalau saya biar posisinya biar kita tidak mempunyai masalah, jauhi seluruh apapun yang berkaitan dengan Yusuf Mansur. Apakah itu lembaga pendidikan, apakah itu bisnis kuliner, apakah itu bisnis ABC, ya jauhi, jangan sampai lah nanti jadi masalah. Korban-korbannya nanti jadi kayak kami ini. Kalau saya masih mendingan Mas, artinya uangnya bukan uang utangan, tapi ada teman-teman saya yang sampai dengan meninggal pun mereka yang diinvestasikannya itu uang utangan, yang diinvestasikan kemudian jual rumah, yang jual rumah sampai dengan sekarang tidak punya rumah, harus kontrak. Kemudian yang duit utangan sampai dengan meninggal juga tidak bisa menyelesaikan utang-utangnya, ini kan sedih Mas. Baik. Sementara Yusuf Mansur yang menerima investasi dari jamaah ini hidupnya hedon kan. Nah itu. Baik. Ya. Oke, baiknya satu lagi Pak Jenny terakhir, barangkali ada pesan untuk para korban-korban JPN Batubara yang lain Pak. Ini dengan kemunculan Muhammad Jimmy sebagai penggugat baru ini Pak, supaya tergerak untuk ayo bersama-sama menggugat di. Saya kira saya karena ini kan memang sudah menjadi konsumsi publik. Ya, karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Kalau merasa siapapun, bukan hanya investasi, bukan hanya dalam investasi batubara yang terkait dengan JBN, yang terkait dengan investasi apapun ya, baik itu tabung tanah, kemudian patungan Hotel City, kemudian macam-macam lah. Saya kira ya lakukan saja upaya hukum, lakukan saja upaya hukum ya kan, biar juga nanti masyarakat tahu memang saluran untuk menyelesaikan permasalahan itu kalau sudah tidak bisa dilakukan secara persuasif ya harus secara hukum begitu. Iya, baik. Cuman memang kalau misalnya syukur-syukur nanti misalnya ada media yang memberitakan ya kan, karena no viral no justice. Iya, betul. Syukur-syukur ada yang mempunyai power nanti di belakangnya, no power no justice ya kan. Terus kemudian satu lagi apa ya, no viral no justice. No. Ada satu lagi sebenarnya 3 itu. Uang ya.
Tapi kalau uang jangan, karena ini biasanya kan di Indonesia ini no money no justice. Kalau tidak ada uang untuk membayar, ya kan, itu tidak ada keadilan. KUHP, kasih uang habis perkara. Habis uang habis perkara itu. Jadi sudah maju saja. Ya. Tidak harus menggunakan jasa Pak Zeni begitu. Tidak harus menggunakan, siapapun punya keahlian bisa membantu. Kalau misalkan mereka nih Pak dari kuasa hukumnya ingin berkonsultasi atau nggak apa-apa. Kita tukar pikiran berkaitan dengan perkara yang sama, nggak apa-apa. Kita positif, yang penting positif bagi saya. Bagaimana strategi memenangkan gugatan ya. Supaya pihak-pihak mereka yang selama ini diam bersembunyi ya tanpa ada tanggung jawab, tanpa ada rasa bersalah ini segera ya mudah-mudahan segera hancur gitu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Zeni Mustafa. Teman-teman, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Zeni. Alhamdulillah. Ya, ada satu lagi penggugat baru bernama Muhammad Zimi. Ini memberanikan diri menggugat di Pengadilan Negeri Bogor ya. Didaftarkan tanggal 21 Mei begitu Pak ya? Tanggal 27 Mei 2024 ya. Yang mana ini mungkin juga terinspirasi oleh kemenangan Pak Zaini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik teman-teman, kita doakan juga proses gugatan Pak Zaini dalam menangani perkara Bu Elis Siti Rohimah supaya ini dimenangkan kembali oleh Pak Zaini Mustafa. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya Haji dan Pak Zaini dari Kota Wisata Jibun mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.